Termasuk juga kita sudah di akhir tahun 2020. Satu hal yang harus kita sadari, bahwasanya momentum tahun baru adalah peringatan bahwasanya umur kita semakin berkurang. Makanya sebetulnya tahun baru itu sama sekali tidak identik dengan perayaan apapun. Ketika kita menyadarinya, justru kita mesti berhitung ulang karena umur kita semakin berkurang. Itulah hikmahnya mengapa kita ini makin tua makin jelek, Pak. Makin tua makin keriput. Gigi ompong kayak Bang Heru. Bang Heru nggak tua-tua amat lah. Sudah mulai rontok. Apa kebajakan PMP Palembang ya Pak ya. Makan cuko kebanyakan. Gigi ompong, mata rabun, kuping budek. Nambah lagi asam urat, rematik, prostat ya Pak ya. Macam-macam. Mulai gula darah naik, kolesterol tinggi misalnya, gejala jantung, macam-macam penyakit. Mengapa Allah kasih kita penyakit? Agar kita sadar dunia ini sementara. Walaupun ambisi kita ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi fisik kita nggak sanggup untuk itu. Apa guna kita panjang umur tapi menyusahkan orang? Bapak-bapak panjang umur tapi stroke. Udah stroke bengek. Ya, campur prostat tadi kan. Tapi cerewet. Udah tahu sakit cerewet. Istri telat ngambil anduk marah. Telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin di hati. Kapan matinya orang satu ini? Ya nggak ngedoa apa ngebatin doang gitu. Kok ngerepotin banget gitu. Makanya banyak ibu-ibu kalau menjanda nggak pengen kawin lagi. Bukan karena terlalu sayang sama suami. Ngapa Bu nggak kawin lagi? Takut dapat yang kayak gitu lagi katanya. Ada rasa kapok ngurus suami itu Pak. Tanyalah ibu-ibu tuh, banyak yang kapok lah ngurus suami itu. Udah cerewet, misalnya marah terus, main tunjuk, main perintah gitu. Jadi memang mengapa kita dibikin begitu banyak ujian di dunia? Agar kita menyadari dunia cuman sementara saja. Baik, hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan 5 momentum sebelum datang 5 keadaan. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Karena giroh itu ada di masa muda. Semangat, ambisi itu adanya di masa muda. Makanya kalau orang muda ambisius wajar, faktor umur. Giroh ambisi orang muda itu mendorongnya untuk berkarya. Maka kalau ingin berkarya, berkaryalah di masa muda. Karena kesalahan anak muda itu dimaklumi. Tapi kalau kesalahan orang tua, kadang-kadang kata Allah, aku malu mengadab orang yang sudah penuh uban di kepalanya tapi masih berbuat maksiat. Jadi makanya ada kalimat begini, orang tua bertobat itu bagus, orang muda bertobat lebih bagus lagi. Jadi kalau dibalik, orang muda berbuat maksiat jelek, orang tua berbuat maksiat tambah jelek. Kalau kata pantun, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Karena ibu-ibu sedang hobi kembang keladi, maka tua-tua keladi.
makin tua makin menjadi. Jadi anak muda maksiat jelek, tapi orang tua maksiat tambah jelek. Kita manfaatkan betul umur itu untuk berkarya. Berkarya yang paling baik adalah berkarya di masa muda. Makanya wa khairun nas, manusia yang paling baik itu man tola umruhu wa hasuna amalu, yang panjang umurnya, baik karyanya, baik amalnya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia man tola umruhu wa sa'a amalu, yang paling jelek manusia itu yang panjang umurnya, jelek amalnya, jelek kelakuannya. Kadang-kadang kita beramal itu begini, beramal solih saja, walaupun tidak dihargai manusia, walaupun seperti tak bernilai bagi manusia, karena amal kita itu membawa keberkahan atas diri kita dan keluarga kita, bahkan untuk anak keturunan kita. Dan ada juga karya-karya manusia itu Bapak Ibu yang baru dikenang oleh generasi di kemudian hari. Makanya doa Nabi Ibrahim itu waja'an li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah saya ya Allah sebagai buah tutur kata yang baik bagi generasi di kemudian hari. Dikenang oleh generasi di kemudian hari, dikenang positifnya, dikenang kebaikannya, dikenang karya-karyanya. Atau setidak-tidaknya beramalah dengan amal solih, karena setiap amal solih akan jadi hujah, alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang berikutnya terkait dengan masa yang Allah berikan kepada kita, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Walaupun saya perlu ingatkan Pak, penyebab utama penyakit pikiran, apalagi kini ngadepinnya virus. Virus itu nggak ada obatnya. Saya nanyanya sama pakar medis, virus itu nggak ada obatnya. Jadi salah kalau orang ngomong ada obat corona, salah. Yang ada vaksin corona, bukan obat itu. Artinya virus itu memang ada, sama kayak influenza biasa, flu. Ketika kita kena flu, ya kita biarin aja, nanti sembuh dengan sendirinya. Berarti obat flu itu adalah imunitas, daya tahan tubuh kita. Sama dengan obat corona. Obat corona itu bukan minum ini minum itu ternyata, tapi daya tahan tubuh kita. Jadi saya sepakat betul, penyebab penyakit bukan makanan. Penyebab penyakit adalah pikiran. Makanya banyak orang yang di-COVID-kan itu mati akhirnya Pak. Matinya ajal ya. Mengapa jadi mati? Karena begitu dia di-COVID-kan, ya tadinya sakit biasa gitu. Salahnya ngapa dia ke rumah sakit? Begitu sampai di rumah sakit, reaktif rapid testnya. Mulai diisolasi, nah kacau. Swab belum nih, mulai diisolasi. Dokter datang pakai baju astronot, perawat datang pakai baju astronot, bini nggak boleh nengok, tambah Pak. HP suruh matiin, anak nggak ada yang nengok, ya parah lah. Muncul kepanikan. Al-wahmu nisfudda, rasa cemas dan panik itu separuh dari penyakit. Jadi orang sehat kalau sudah cemas dan panik, sudahlah semua penyakit datang. Diabetes tambah parah, jantungnya tambah parah, kanker-kanker tambah berkembang biak, jatuh daya tahan tubuhnya nggak kuat sedemikian rupa. Ya, sekali lagi kita ambil prinsip sehat itu karena pikiran, bukan karena makanan. Gembirakan hati kita, tenangkan pikiran kita agar selalu sehat. Karena asihatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Tak ulang lagi. Asihatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Setuju gak Bapak Ibu? Ya, saya perumpamannya begini kan. Ada orang kaya, harta berlimpah, duit banyak, investasi 7 turunan. Tapi begitu makan cuman tiwul segenggam.
Makan nasi putih takut. Minum kopi dikasih gula takut. Minum teh manis takut. Makan santan takut. Jadi nggak ada yang disukai, takut semua, mencegah. Takut semua yang dimakan. Di sebelah rumah orang kaya raya ini ada orang miskin. Rumahnya geribik, lantainya tanah, boro-boro di semen. Tapi sekali makan langsung 3 piring. 3 piring. Sayurnya santan kelapa, santan nangka. Nangka di santan. Sambalnya sambal terasi. Lauknya ikan asin yang paling asin itu nanti. Katakanlah ikan asin gabus menggala. Wih, keren. Kemudian lalapnya triple. Jengkol, petek, jaling. Ini makan 3 piring, Pak. Jadi nelen ludah sayangnya ya, Pak ya. Habis itu buka baju, nongkrong di teras, ngudut Ji Samsu. Itu luar biasa, subhanallah. Makanya mau nggak mau itu sehat lebih baik daripada kaya. Makanya cara menyehatkan diri ya tenangkan pikiran. Jangan terlalu cemas dengan makanan, walaupun ya tetap jangan juga terlalu kebablasan. Makan petek langsung 10 papan sekali makan, ya stroke lah, kelewatan juga itu. Atau makan daging kambing kebanyakan. Kalau kata dokter sih daging kambing sebetulnya kan tidak memicu darah tinggi naik ya. Tapi mungkin pola makan, kecemasan dan lain sebagainya yang itu yang harus dihindari sebetulnya. Tapi semua dokter sepakat faktor utama adalah psikis, kejiwaan kita. Nah, selagi masih sehat kita manfaatkan. Karena kalau sudah sakit nggak bisa lagi. Yang bisa menghatamkan Quran seminggu sekali orang sehat, orang sakit mana bisa. Yang bisa tahajud tiap malam itu orang sehat, orang sakit nggak bisa tahajud. Yang bisa silaturahim mengunjungi keluarganya di mana saja karib kerabat orang sehat, orang sakit dikunjungi, bukan mengunjungi. Makanya manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Karena manusia pasti ada masa sakitnya. Ya Nabi saja sebelum meninggalkan sakit, Pak. Karena sakit itu kan bagian dari kafarat penebus dosa. Saya ada pendapat orang tua saya itu kalau orang sering sakit panjang umur. Tapi kalau orang jarang sakit, sekali sakit mati katanya. Iya juga ya. Orang sakit-sakitan itu banyak panjang umurnya kan. Tapi kalau yang nggak pernah sakit, sekali sakit langsung mati. Logika umum lah, logika orang kampung sedemikian rupa. Tapi sering sakit juga yang penting nggak parah-parah amat, itu penebus dosa. Sampai-sampai sakit kepala pun pening pala menghapuskan dosa 40 hari. Jadi kalau bisa kitanya sakit pala tiap 40 hari pening pala. Biasanya akhir bulan lah pening pala itu ya. Gajian belum tapi dapur sudah pada kosong itu. Beras sudah habis. Mau ngutang beras malu karena pensiunan pejabat. Itu ada, Pak. Pensiunan pejabat hidup sederhana karena hartanya udah banyak kejual untuk berobat. Nah habis beras, malu mau ngutang tuh malu, udah mulai sepot jantung itu, mengutang malu, jadi pikiran itu. Nah pening pala, hanya dia putuskan ngutang diam-diam, termasuk ngutangnya sama saya, nggak apa-apa lah kata saya. Beras sekarung ini bisa ngutangin, nanti gaji pensiun keluar langsung tak bayar Ustadz katanya. Oh, ternyata ada mantan pejabat ya yang mesti ngutang beras. Jadi ketika kita pening pala itu menghapuskan dosa 40 hari. Apalagi penyakit yang lebih parah daripada itu. Jadi sakit itu mesti ada sebagai kafarat penebus dosa. Makanya ketika kita bersin-bersin, itu kan ucapannya alhamdulillah. Saya kan sempat ditanya, Ustadz katakan sakit, bersin itu kan sakit, ada bakteri masuk. Kok kita ngucap alhamdulillah? Ya kata saya mungkin sebab pertamanya ketika kita ngucap alhamdulillah, kata Nabi bakteri penyakit keluar, ditendang oleh bersin kita itu. Yang kedua hikmahnya, kalau orang kena flu ingusnya langsung meler,
maka itu alamat dia tidak akan kena penyakit yang lebih parah. Jadi flu pilek itu Pak, itu adalah salah satu tanda dia tidak akan kena penyakit parah. Bayangkan kalau Bapak Ibu demam panas, kepala pening, tapi nggak keluar flu, itu bahaya sekali. Minimal tipes itu minimal, kan agak parah dia. Ada hikmahnya sedemikian rupa. Baik, kemudian yang ketiga, waghinaka qabla faqrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Orang itu kan naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita sering nonton film Indosiar, Suara Hati Istri, banyak betul kejadian. Ibu-ibu kalau nonton Suara Hati Istri itu kan begitu ya. Tadinya kaya, usaha lancar, gara-gara berbini lagi bangkrut gitu. Jadi manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jadi di masa yang sama, di kesempatan hidup yang sama, ada banyak orang yang tadinya kaya jatuh miskin. Dan tidak sedikit orang yang tadinya melarat tapi Allah kasih rezeki lebih, akhirnya menjadi kaya. Walaupun ada juga ya Pak yang sampai sekian turunan. Saya diajarkan guru saya, berkah itu nurun sampai minimal 4 turunan. Syukur-syukur sampai 7 turunan. Tapi kalau adab biasanya kena sampai 4 turunan. Adab itu. Jadi hati-hati, jangan sampai, walaupun tidak ada istilah dosa turunan kan, tapi ada bahasa begini Pak. Orang yang kaya hari ini, boleh jadi dia ngambil jatah anak cucunya. Makanya nenek moyangnya orang kaya dulu katanya. Tapi kok anak cucunya melarat? Ya jangan-jangan sudah dihabiskan oleh nenek moyangnya. Nah itu yang tidak kita inginkan. Makanya ada doa Nabi Ibrahim itu wa alhiqni bisolihin. Dia minta diikatkan, disambungkan dengan seluruh anak keturunan yang soleh semua. Kalau kita balik bahasanya begini, ya Allah, jangan sengsarakan anak keturunanku gara-gara aku. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Ada semacam argumentasi ke situ. Makanya kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Karena boleh jadi kita mengambil hak anak keturunan kita. Jadi kutukannya sampai anak turunan. Sama kayak tadi, mendapat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Nanti anak turunnya dapat. Pengen ngejar kekuasaan itu tidak pernah dapat. Karena apa? Kutukan. Tidak tersambung kepada orang tuanya. Karena dia mengambil hak jatah anak keturunannya. Walaupun dalam versi hadis ini ya Pak, waghinaka, kata kaya di sini itu kaya harta maksudnya. Lagi punya uang lebih, syukuri. Kan banyak orang punya uang lebih tapi tidak bersyukur. Masih nengok punya orang. Lagi punya uang lebih, bersedekah. Lagi ada kesempatan berbagi, ya berbagi. Jangan sampai kesempatan itu hilang, baru kemudian menjadi sesalan. Kaya dalam perspektif kemampuan materi. Walaupun kaya itu dalam perspektif hakiki bukan materi ukurannya. Kaya itu laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kekayaan itu kaya perhiasan, kaya harta. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Makanya di surah An-Najm ayat 42, 43, 44 loncat ke ayat 48. Kan bunyinya begini. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu khalaqa zawjainid dzakara wal untha. Sesungguhnya Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kaya dan, nah itu yang salah Pak. Kita kejebak di kalimat akhir. Jadi Allah menciptakan tawa dan tangis berlawanan. Makanya kita ini mesti ada tawa dan mesti ada tangis juga. Tawa itu olahraga, kesehatan. Tangis juga kesehatan. Kalau orang nggak pernah nangis kan bisa penyakitan juga.
Allah menciptakan mati dan hidup. Dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi ketika Allah membicarakan kaya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup, bukan miskin yang disebut. Karena pada dasarnya nggak ada orang miskin kalau dia merasa cukup. Dan apa gunanya kaya kalau dia merasa kurang? Jadi kaya itu kalau kata orang bijak sih, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan engkau kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bahagia, tapi bahagialah yang menjadikan engkau kaya. Karena rasa, soal rasa tadi itu, Pak. Seperti perumpamaan yang makan 3 piring tadi itu kan. Ini kan soal rasa, soal sebuah kebahagiaan. Makanya betapa banyak orang kaya tapi miskin hati, dan tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya hati. Gini aja lah ngambil contoh. Kayak orang kampung. Kalau ke kampung, prinsip orang kampung itu umumnya kalau ada tamu jauh, yang dilihat tempat nasi. Ada nasi enggak? Kalau enggak ada, buru-buru suruh masak. Seadanya di dapur dimasak. Nangka di pohon turunin dulu. Kalau apa masih di batang, nyuruh orang panjat dulu. Lalapan daun mente dipetik dulu. Sambal terasi emang udah standby terasinya. Tamu datang enggak boleh kemana-mana itu. Warga jauh, apalagi dari Bandar Lampung umpama, enggak boleh kemana-mana, makan dulu. Itu orang kaya di kampung itu. Walaupun rumahnya kayu, itu kaya. Bandingin dengan orang kota, kita balik. Orang kampung main ke kota. Boro-boro ditawarin makan. Habis ini mau kemana lagi? Nah, itu bahasa ngusirnya itu loh Pak, yang gak enak. Habis ini mau kemana lagi? Nah ini kan ada orang kota tapi miskin. Orang kampung gak punya apa-apa. Punya juga motor butut, itu pun buta. Motor bodong itu yang dibeli Pak. Harga 1,5 juta cukup. Nah orang kota mobil punya tapi kredit gitu. Motor kredit, mobil cicilan, rumah cicilan, lemari cicilan, kulkas cicilan, tempat tidur cicilan. Jadi ngitung gaji Pak. Kalau mau sedekah itu waduh nggak cukup nih kalau dipakai sedekah. Cicilan udah tekor duluan. Jadi banyak orang yang kelihatannya kaya tapi miskin. Tapi tidak sedikit orang yang kelihatannya ya sederhana apa adanya tapi kaya. Ini nyata, yang kayak gini nyata betul. Makanya kaya itu ukurannya di sini. Selagi kaya kita manfaatkan. Baik, yang keempat sekarang. Wa faraghoka qabla suhlika. Manfaatkan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Mumpung lagi longgar, manfaatkan. Belajar hal kebaikan apapun. Ini kelemahan manusia itu kan begitu. Lagi longgar, entarlah banyak waktu ini, nanti juga bisa nanti nggak kelar akhirnya. Lagi padat cukup alasan, waduh sibuk betul, nggak bisa ngerjain itu. Ya salahnya, ngapa kemarin waktu lapang tidak dikerjakan? Makanya orang sukses itu disebutkan dalam surat Al-Insyirah. Faida faragta fansab wa illa rabbika farghab. Itu orang sukses. Faida faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dengan pekerjaan satu, jangan nunda lagi. Langsung yang berikutnya, step by step. Nanti longgar, enak. Itu rumus bekerja. Nabi Allah sudah ajarkan kita rumus pekerjaan. Kalau sudah selesai dengan satu hal, beranjak kepada hal yang berikutnya. Sudah dengan satu proyek berikutnya. Dengan satu amal soleh dengan amal soleh yang berikutnya. Dengan satu beban pekerjaan ke beban pekerjaan yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Tapi hasilnya, ini hasil, bicara hasil, urusannya kembali kepada Allah. Jadi kita ini orientasinya berkarya, orientasinya beramal. Hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada pepatah begini, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Betul juga itu. Man jadda wajada.
Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Surat Al-Insyirah itu Alam Nasrah ya Bapak Ibu. Surat Alam Nasrah itu surat yang menurut saya surat yang mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras tanpa menyerah. Maka ada kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya ma'al usri bersama kesulitan yusra, datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan nyusul kemudahan. Udah temenan. Bahasa sederhananya begini Pak, mustahil abis sulit nggak nyusul mudah, mustahil. Abis musibah nggak nyusul keberuntungan, mustahil. Sampai segitunya ayat itu. Wow, ini kalau dipakai oleh kitab, saya begitu membaca tafsirnya Pak, langsung berdebat. Seolah-olah begini, orang kalau nggak pernah sulit, dia tidak akan dapat keberuntungan. Tak ulang lagi, orang kalau nggak pernah sulit, dia tidak akan dapat keberuntungan. Apalagi model kita ini. Model kita ini kan kurang amal sih Pak. Kurang mujahadah gitu. Mengapa kurang mujahadah? Wirid kita kurang, zikir kita kurang. Sedangkan keinginan kita besar. Kadang-kadang harus diuji dulu, baru nyampe keinginan itu. Kita kan kebanyakan nonton TV, kebanyakan main Facebook, apalagi masih muda-muda kayak saya ini. Kebanyakan YouTuber daripada wiridan kan. Nah kadang-kadang punya cita-cita besar, nggak bisa nyampe ke sana dengan amal. Maka kata Nabi, ada hamba Allah yang dengan amalnya dia tidak bisa mencapai kedudukan yang tinggi. Maka Allah kasih dia ujian yang sangat berat dengan sesuatu yang dia benci, agar dia sampai kepada kedudukan itu. Seakan-akan ada rumus begini, orang mesti dikasih kesulitan dulu tuh untuk naik derajatnya. Sampai segitunya. Apalagi ayat itu diulang 2 kali kan. Seolah-olah mubadir gitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ternyata kata al-usri, bahasa katanya kesulitan itu, sulit, itu dalam bentuk isim ma'rifat. Disebutkan 2 kali. Al-usri, ada alif lam ta'rif. Jadi isim ma'rifat. Sedangkan yusron, yusronya itu, kemudahannya disebutkan dalam isim nakirah. Nah kalau kata ahli bahasa, ini cuman minjem aja kita dapat ngutip, isim ma'rifat yang disebutkan 2 kali itu sama dengan 1, tetap 1 dia. Tapi isim nakirah yang disebutkan 2 kali, maka dia sama dengan 2. Maka ulama berkesimpulan dengan ayat ini, bersama 1 kesulitan akan datang 2 keberuntungan. Wah, luar biasa. Bersama 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan. Nah, rumus ini harus dipakai oleh orang beriman. Makanya saya pernah ceritakan, ada kapolsek datang ke rumah. Ini kapolsek ini, ngadu motornya hilang. Subhanallah. Kapolsek motorku hilang. Kata saya, ngapa ke saya? Tolong dipandang Ustadz, kata dia. Motor saya itu masih dalam kota Bandar Lampung atau sudah keluar? Kata saya, Pak, emang saya ini dukun, kata saya kan. Saya kan nggak punya tampang dukun ya Pak ya. Kecuali saya ini kayak limbat penampilannya, kan dukun tuh. Kata saya, enggak Ustadz, bisa nggak ada amalannya enggak, katanya, untuk mengetahuinya. Enggak ada Pak, kata saya. Kecuali kalau saya dukun, kita ambil gentong isi air, nanti dipandang dalam gentong. Manggil mak lampir dulu kita kan. Ini masalahnya enggak bisa. Terus saran Ustadz apa? Nah kalau minta saran cocok, kerahin anak buah, Pak, tangkep, kata saya kan. Kan Bapak kapolsek. Ya saya kan bukan kapolsek sini, kata dia. Gini kata saya, Bapak pulang, sholat duha 2 rakaat. Habis sholat duha baca doa Nabi Yunus. Ya doa-doa tambahinlah dengan yang lain, istighfaran, sholawat gitu kan. Tapi intinya doa Nabi Yunus 7 kali aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Habis baca itu, Bapak langsung doa, ya Allah, kalau motor itu masih rezeki saya, pulangin. Tapi kalau bukan rezeki saya, mohon ganti dengan yang lebih besar. Kalau Bapak yakin betul dengan doa itu, langsung Allah kabulkan. Baik yang 1 atau yang 2 doanya. Kalau masih rezeki, pulangin.
Kalau bukan ganti yang lebih besar. Sore nelpon dia agak kecewa, Pak. Kok kecewa, Pak? Motornya udah ketangkep katanya malingnya. Motornya udah pulang. Kok kecewa? Ya saya pengen bukan yang pertama yang dikabulin kata dia. Pengen gantinya. Ya kan Bapak sudah punya mobil kata saya. Ngapa minta mobil lagi? Kata Allah serakah amat nih orang. Ya namanya Kapolsek Pak. Rumah udah bagus. Mobil punya. Ngapain dia minta ganti lagi? Ya kalau punya 3 kan enak kata dia. Ternyata dia nggak pengen dipulangin motor. Pengen gantinya. Ya anak buahnya juga yang nangkep itu. Tapi itu rumus. Pakailah dalam hidup. Kalau kita dapat musibah, Pak, kehilangan sesuatu, pakai rumus itu aman, dah aman, nggak stres. Yakinlah aman. Makanya bapak hilang istri nggak pulang-pulang. Doa langsung. Ya Allah, kalau bini itu masih punya saya, pulangin ya Allah. Tapi kalau bukan jodoh saya lagi, mohon ganti dengan yang lebih baik. Oh yakin Pak, makbul langsung itu. Itu doanya Sule kan begitu kan? Waktu Sule kehilangan istri. Kalau itu memang masih jodoh saya, pulangin kata Sule. Tapi kalau bukan jodoh lagi, ganti betul Pak. Dengan yang lebih baik lagi. Makanya bapak-bapak kalau hilang istri, gantinya langsung bunga Citra Lestari. Ya tinggal dikerudungin aja kan. Subhanallah. Jadi itu Al-Insyirah itu surat paling motivasi paling baik untuk bekerja, untuk berkarya dan menghadapi segala macam tantangan. Anak-anak muda itu ngamalin itu sajalah. Makanya bayi kalau lahir kan dibacain itu tuh. Al-Insyirah, Alam Nasrah sama Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi surat Al-Qadar sama Alam Nasrah laka sadrak. Karena itu memang inspirasi yang terbaik. Baik, yang berikutnya yang kelima, sekarang yang terakhir, hayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Karena memang hidup di dunia cuma sementara. Manusia yang tertipu adalah manusia yang ingin hidup selamanya. Satu hal yang harus kita percaya Pak, jangan terlalu ngoyo nyiapin warisan buat anak cucu. Ya bagus mikir untuk anak cucu itu bagus. Orang tua nanam durian zaman dulu Pak, bukan mikir dia yang makan, betul nggak? Mikir anak cucu yang makan kan? Ya durian itu kalau nggak 30 tahun nggak bagus lah buahnya. Sedangkan dia nanam sudah umur 60 tahun. Jadi dia mikirin anak cucu kan? Tetap berpikir positif buat anak cucu itu tetap bagus. Tapi jangan ngoyo. Karena banyak juga kalau ngoyo harta warisan cuma jadi sabab musuhan anak cucu. Bunuh-bunuhan kan? Mengapa jangan terlalu ngoyo? Karena mereka punya rezeki sendiri. Sudah ada rezekinya, sudah ada jatah masing-masing. Jadi jangan terlalu ngoyo. Wong kita hidup di dunia juga nggak lama-lama amat. Enaklah kalau Nabi terdahulu umurnya ratusan tahun. Kayak Nabi Nuh itu kan hampir 1000 tahun umurnya kan. Jadi enak dia hidupnya lama. Nah kita, karena kita umat Nabi, durasinya itu baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70. Itu antara rata-rata. Jadi kalau kita di sini nih, saya yakin lah 80% kita di sini nih umurnya kisaran itu nantinya. Antara 60 ke 70. Ya ada yang lebih dari 70, tapi kan jarang. Ya kayaknya saya lah yang lebih itu kayaknya ya. Allahumma amin, aminin dia Pak, biar panjang umur. Yang penting sehat. Jadi sekali lagi, dunia sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Orang yang tertipu itu adalah orang yang pengen di dunia selamanya. Itu tertipu sekali. Para tempat pulangnya adalah akhirat nanti. Walaupun memang begini Pak, ada kabar gembira, taubat tetap diterima oleh Allah. Makanya happy ending itu bagus. Kurang apa musuhannya Pak Soekarno sama Buya Hamka, Bung Karno dan Buya Hamka. Saya sebagai anak kemarin sore, generasi akhir zaman, nggak berani menghujat Pak Karno, nggak berani menghujat Pak Buya Hamka, mengapa mereka bermusuhan. Tapi yang namanya orang hidup pasti ada kesalahpahaman, apalagi urusan politik. Tapi happy ending kan? Walaupun Buya Hamka pernah dipenjarakan, ujung-ujungnya Soekarno juga dipenjarakan oleh Pak Harto kan begitu. Tapi Pak Karno kan pesan tulis wasiat,
Kalau saya mati, tidak ada yang boleh ngimamin sholat jenazah kecuali Buya Hamka. Allahu Akbar. Jadi orang boleh jadi karena urusan dunia itu bermusuhan, tapi di akhirat nanti bersaudaraan. Itu sudah takdir dari sononya itu. Ya, saya ambil contoh sederhana sajalah. Ali sama Utsman itu Pak bersengketa. Ali sama Utsman itu bersengketa. Padahal mereka sama-sama mantu Nabi kan. Mantu Nabi. Apalagi Utsman. Utsman itu dua anak Nabi dinikah dia semua. Ruqayyah dan Ummi Kulthum kan. Ya, meninggal dulu ayubnya, turun ranjang kan, nikahin adiknya begitu. Ali juga kan mantu Nabi, bahkan adik sepupu Nabi. Tapi ada silang sengketa gara-gara apa? Politik kekuasaan. Walaupun mereka bukan orang ambisius, mungkin orang sekelilingnya. Sampai dalam perang Jamal, siapa yang perang? Ikon perangnya kubu pemerintah Ali, oposisi Aisyah. Coba berhitung, pakai logika apa kita membenarkan pertempuran itu? Tapi mereka bersengketa. Sampai korbannya nggak tanggung-tanggung. Panglima Aisyah itu Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Tapi apa kata Ali kepada anaknya Tolhah dan Zubair bin Awam? Saya dengan ayah-ayah kalian salah paham di dunia. Gara-gara kesalahpahaman ini kami saling mendengki di dunia. Tapi kalian harus percaya, saya dan ayah kalian akan bersaudara di surga nantinya. Allahu Akbar. Ya, saya selalu memahami yang namanya orang Islam itu ada happy ending lah. Tidak apa-apalah beda pendapat duniawinya, urusan dunia. Tapi mudah-mudahan di akhirat nanti sama-sama di surga. Allahumma amin. Baik, demikian kita buka tanya jawab, saya persilahkan.